melewati jembatan. Akhir tahun 2024, Kabupaten Nganjuk seringkali diguyur hujan lebat yang berpotensi terjadinya banjir di sejumlah daerah-daerah tertentu. Hujan deras yang melanda pada Sabtu 22 Desember 2024 menyebabkan banjir di beberapa wilayah. Hujan dengan intensitas tinggi ini mengakibatkan debit air meningkat, merendam ratusan rumah, terutama di desa Sendang Bumen dan Pogalan. Menurut Sairan, salah seorang warga desa Pogalan, Sendang Bumen, banjir kali ini disebabkan oleh hujan deras yang turun selama 2 jam. Air hujan yang turun dengan derasnya ditambah dengan aliran air dari daerah dataran tinggi, menyebabkan air meluap dan merendam rumah-rumah warga. Sairan juga menyebutkan bahwa banjir serupa sudah terjadi 6 kali, dengan kejadian terburuk yang mencapai ketinggian air hingga 1 meter. Ia menduga salah satu penyebab terjadinya banjir kali ini adalah adanya pohon bambu yang ambruk dan menutupi sungai memperlambat aliran air. Mulai air naik jam berapa, Pak? Maghrib. Ada berapa rumah yang terendam? Banyak nih. Banyak. Satu kampung ini. Satu kampung. Kampung mana, Pak? Pogalan. Pogalan. Pogalan itu semua tak meter gitu. Di atas. Ya segini. Lutut. Oh, nggih. Apakah ini sering terjadi atau gimana, Pak? Ya kadang 5 tahun yang lalu segini ya, 5 tahun. 5 tahun ya. Berarti ini yang kedua kali. Ya, bukan. Sering. Yang ada yang ke-6 kalinya. Ke-6 kalinya. Iya, cuma yang paling gede dengan 1 meter. Begini. Mungkin penyebab selain curah hujan ini mungkin ada saluran air yang tersumbat ya, Pak? Ya, ada. Jembatannya, ya. Ada pring itu ambruk, terus tersumbat jembatan. Nah, jembatan akhirnya kan airnya meluap. Selain itu, banjir juga terjadi di sekitar Sungai Tanjung, Kecamatan Nganjuk, yang menyebabkan pihak kepolisian menutup jalur jalan dari Tanjung menuju Ploso demi menghindari kecelakaan. PJ Bupati Nganjuk juga turun ke jalan dalam peristiwa tersebut, didampingi oleh Kepala Dinas Damkar Nganjuk, petugas Dinas Lingkungan Hidup, petugas Dinas PUPR, Camat Nganjuk, TNI Polri, serta masyarakat sekitar. Banjir merupakan hal yang wajar terjadi mengingat musim hujan yang sedang berlangsung. Namun, PJ Bupati Nganjuk menyebutkan bahwa luapan air hujan berdampak pada pengguna jalan. Terlihat di sisi sungai yang meluap, air membanjiri jalan di sekitar Sungai Tanjung. Penyebabnya adalah ranting bambu yang menutupi saluran air dan sungai. Demi mencegah terjadinya banjir susulan, ia mendatangkan alat berat untuk membersihkan ranting bambu yang menutupi saluran air sungai tersebut. Jadi malam ini memang namanya juga musim ya, cuacanya berhujan, dan hari ini arus air atau debit air memang bertambah karena memang di atas hujan deras. Yang perlu kita lakukan hari ini sebenarnya adalah luapan-luapan dari sisi-sisi sungai yang akhirnya masuk ke jalan yang perlu kita antisipasi. Dan malam hari ini kita lagi menunggu nanti Beko yang akan membersihkan seluruh jalur air. Karena sebenarnya permasalahan luapan air ini dimulai dari tersumbatnya saluran air karena ranting bambu tadi. Ini di saat kalau ini ranting ini bisa kita atasi, ya semuanya akan kembali normal. Upaya yang dilakukan dari kejadian ini apa, Pak? Upayanya sebenarnya kita sering melakukan. Kita ada namanya susuwangan, membersihkan seluruh saluran air sungai yang itu sering kita lakukan sehingga air yang mengalir ini segera bisa lewat, tidak sampai muter ke jalan. Ini sudah kita lakukan. Yang menjadi permasalahannya ada satu, terkadang ranting bambu ini yang masih ada dan tersisa, yang ini membuat saluran terganggu. Upaya pencegahan program tetap membersihkan arus. Saya menghimbau juga kepada warga kalau membuang sampah jangan sembarangan. Terkadang itu yang kita perlukan adalah saluran air yang nyaman sehingga airnya nggak nguber kemana-mana. Meski tidak ada korban jiwa atau hewan ternak dalam kejadian tersebut, masyarakat berharap pemerintah daerah segera menangani permasalahan tersebut untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Dari Nganjuk, Deko Purnama melaporkan.